Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu peserta kuliah pada sore hari ini berkaitan dengan hukum Islam dan juga acara peradilan agama. Yang mana untuk kuliah perdana kali ini kita akan membahas berkaitan dengan dasar-dasar baik hukum Islam maupun hukum Islam di Indonesia. Jadi, bagaimana perkembangan hukum Islam di Indonesia, khususnya pada diskusi-diskusi yang sudah dilakukan di e-learning itu sendiri. Nanti kita juga akan bahas di sini berkaitan dengan hal tersebut. Sebelum itu, perkenalkan Bapak Ibu karena ini masih pertemuan pertama. Perkenalkan saya Nuri Horil Jamil, tutor pada kelas ini ya, kelas 548 untuk hukum Islam dan juga acara peradilan agama. Oke, mohon izin Bapak Ibu, jika memang masih ada yang sambil bekerja, dipersilakan untuk sambil bekerja dan juga sambil mendengarkan, atau jika memang sedang longgar ataupun kosong, bisa untuk on cam ataupun juga nanti menanggapi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi izin saya share screen terlebih dahulu. Sudah muncul ya Bapak Ibu ya? Sudah, Pak. Baik. Untuk pertemuan pertama ini, pertemuan pertama web ya, kita akan membahas berkaitan dengan dasar-dasar hukum Islam terlebih dahulu, baik dari sumber, prinsip, dan juga tujuan. Oke, pengertian Islam dan juga hukum Islam tentu Bapak Ibu juga sudah banyak memahami berkaitan dengan pengertian ini. Namun, saya akan menjelaskan lebih lebih ringkas, lebih mudah dalam hal penyampaian. Yang mana hukum Islam itu tidak melulu penerapannya hukum Islam di Indonesia. Jadi hukum Islam di Indonesia sudah pasti hukum Islam, tapi hukum Islam tidak melulu berbicara hukum Islam yang ada di Indonesia. Nanti akan saya lebih jelaskan terhadap konteks ini. Nah, selain itu juga hukum dan juga Islam tentu kan adalah dua subjek yang berbeda. Islam adalah agama Muslim, dan hukum adalah dapat dikatakan sebagai rule ataupun aturan atau yang membatasi hak-hak dan juga memberikan kewajiban-kewajiban tertentu. Nah, dalam hal hukum Islam itu terdapat tiga kerangka dasar ya. Yang pertama akidah, syariah, dan juga akhlak. Hal ini tentu sudah Bapak Ibu ketahui bahwa berkaitan dengan akidah ini berkaitan dengan iman. Sedangkan yang lainnya adalah syariah, yakni merupakan hukum itu sendiri. Sedangkan akhlak yakni adalah yang mengatur berkaitan dengan tingkah laku. Mengenai syariah dan fikih ini berbeda. Nah, syariah ini sendiri adalah sebuah, kalau dalam bahasa hukum adalah norma ya, norma yang tertulis yang berada pada posisi tertinggi, yakni di Al-Quran dan hadis. Sedangkan fikih adalah hasil ijtihad, hasil pandangan, hasil dari interpretasi, hasil dari penemuan hukum. Kalau dalam bahasa hukum ya, penemuan hukum dari ulama ataupun ahli-ahli hukum Islam itu sendiri. Nah, terdapat perbedaan yang mendasar sebagaimana di dalam slide ini, bahwa syariah dan fikih memiliki perbedaan yang sangat mendasar, baik secara syariah yang langsung turun dari Allah dan juga diperjelas oleh Nabi Muhammad sebagai, ibaratkan gini Bapak Ibu. Jadi Al-Quran itu dapat dikatakan sebagai
seperti konstitusi kita, yakni Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian undang-undangnya yakni adalah hadis itu sendiri. Bisa dikatakan demikian. Jadi bentuk dari Al-Quran itu kan ada yang sangat jelas bentuknya, secara hukum jelas, misalkan harapan apa, itu ada yang jelas, tapi ada yang perlu ditafsirkan. Nah, ditafsirkan itu nanti Nabi biasanya melalui hadisnya. Nah, misalkan keduanya ini tidak masih dianggap kurang jelas dalam artian karena ada perubahan zaman, maka manusia ataupun ulama itu sendiri yang memiliki kualifikasi untuk menafsirkan, maka dia menafsirkan hadis dan juga Quran. Karena memang ada beberapa bahasa Quran yang memang tidak secara eksplisit, melainkan secara implisit. Nah, kalau masalah al-ahkam al-khamsah tentu ini adalah bagian yang dapat dikatakan sebagai hal-hal yang telah kita alami setiap hari. Misalnya, mudahnya itu al-ahkam al-khamsah itu hukum-hukum yang kita ketahui sehari-hari, seperti wajib, sunnah, mubah, makruh, dan juga haram. Jadi seperti itu. Oke. Kemudian di dalam hukum Islam itu sendiri juga ada makosid syariah. Nah, makosid syariah itu adalah tujuan-tujuan syariah. Tujuan syariah itu apa sebenarnya, tujuan dari hukum Islam ini apa sebenarnya? Maka dalam konteks ini sebenarnya pokoknya itu ada 5. Pokoknya ada 5, ada hifduddin, hifdun nafas, hifdul akli, hifdun nasl, kemudian ada hifdun mal. Tapi juga ada pandangan berbeda atau tambahan pandangan, yakni menjaga lingkungan, hifdun albi'ah. Nah, ini biasa ya di dalam kalangan ulama. Cuma yang menjadi pokok adalah 5 ini dalam maqasidus syariah. Ada 5 tujuan ini. Jadi prinsip pada hukum Islam itu harus memenuhi ini. Apakah entah dia itu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, ataupun harta. Nah, sumber hukum Islam itu sendiri, sebagaimana telah saya sampaikan di awal, ada 3 pokok. Ada 3 pokok sumber hukum Islam yang paling utama. Yang pertama adalah Al-Quran sebagai sumber hukum primer, kemudian sunnah ataupun al-hadis, kemudian penalaran atau ijtihad itu sendiri. Sebagaimana ijtihad itu ada banyak ya di dalamnya ya. Ada kias, ada macam-macam. Nah, sumber hukum Islam di dalam Al-Quran itu juga banyak ya. Jadi Al-Quran itu sebenarnya terdapat 2 kategori sumber hukum ataupun hukum sebagaimana telah saya jelaskan tadi, yang mana ada hukum Islam yang dikatakan secara eksplisit, ada hukum Islam yang di dalamnya masih perlu penafsiran ulang. Jadi demikian, kalau kandungan Al-Quran ada akidah, akhlak, hukum, sejarah, dan juga sebagai dasar ilmu pengetahuan. Kemudian sumber hukum Islam, hadis, yakni adalah hadis itu bukan hanya apa yang diucapkan oleh Rasul ya, tapi juga tingkah laku Rasul itu juga termasuk hadis. Jadi misalkan Rasul, cara berwudu Rasul, cara sholat Rasul, nah itu juga akan menjadi hadis yang diriwayatkan oleh siapa misalnya. Itu juga hadis, tidak hanya ucapan Rasul, tapi tingkah laku Rasul juga merupakan sebagai sunnah. Sehingga sunnah dapat kita ketahui dari mana? Ya salah satunya dari hadis. Kemudian ijtihad. Nah, ijtihad ini adalah penalaran. Penalaran kalau dalam hukum positif itu namanya penemuan hukum. Misalkan penalaran itu contohnya bagaimana? Misalkan dahulu ada hukum, dahulu misalkan tidak ada hukum Shopee Pay Later misalkan. Nah, kalau dikiaskan, diibaratkan dengan dulu itu apa sebenarnya Shopee Pay Later itu misalnya, ataupun kejadian-kejadian lain, misalkan mengaji melalui HP misalkan. Nah, itu kan dulu tidak dihukumi karena memang tidak ada fenomena tersebut, sehingga ulama itu menyimpulkan berijtihad bahwa hukumnya demikian. Dapat di mana kita mengetahui ijtihad ulama itu? Secara ini ya, secara kaidah hukum sebenarnya
pandangan ulama itu tidak mengikat atau fakultatif terhadap masyarakat Indonesia, baik yang muslim maupun non-muslim. Terlebih yang muslim masih sifatnya fakultatif dalam artian tidak memiliki kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang notabene adalah hukum, kecuali diperintahkan oleh undang-undang, seperti misalkan dalam undang-undang perbankan syariah, misalkan dalam penyelesaian sengketa di pengadilan agama, misalkan. Nah, itu kewajiban yang dilakukan oleh undang-undang. Namun secara moral, moral hukum kita sebagai orang muslim tentu juga kita harus mengacu terhadap fatwa-fatwa ulama, atau yang terkodifikasi itu ada fatwa MUI seperti itu. Nah, hukum Islam dan hukum Islam di Indonesia itu adalah dua hal yang berbeda. Hukum Islam adalah keseluruhan keseluruhan yang mengatur hidup orang muslim. Sedangkan hukum Islam di Indonesia adalah hukum yang mengatur dan mengikat terhadap orang muslim di Indonesia. Dan ini berlaku kepada seluruh warga Indonesia. Misalnya, seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang 1 tahun 74, dan perubahannya berkaitan dengan misalkan nikah ini diperbolehkan dalam Islam. Nah, nikah adalah suatu proses yang diperbolehkan, bahkan halal, bahkan menjadi wajib pada bagian-bagian tertentu. Nah, bagaimana singgungan antara hukum Islam dan hukum Islam di Indonesia misalnya? Nah, hukum Islam dan hukum Islam di Indonesia ini singgungannya terletak pada misalnya kepatuhan warga negara Indonesia terhadap batas minimal umur misalnya. Jadi di Indonesia mengatur dalam Undang-Undang Perkawinan terbaru adalah 19 tahun baru boleh nikah. Nah, disitulah singgungannya. Misalkan di bawah 19 tahun, tentu adalah tidak memenuhi batas minimal dari undang-undang perkawinan itu sendiri, sehingga sedangkan di hukum Islam kan boleh kan tidak menyebutkan umur berapa saja. Nah, karena kita tinggal di Indonesia dan Indonesia mengatur hal demikian, dan itu berlaku terhadap semua negara termasuk pencatatan perkawinan melalui KUA, maka di bawah 19 tahun tidak akan bisa dilakukan pencatatan perkawinan. Jadi seperti itu singgungan antara hukum Islam dan juga hukum Islam di Indonesia. Nah, hukum Islam ini berlaku sebagian, tidak seluruhnya hukum Islam berlaku terhadap aspek kehidupan masyarakat Indonesia, terlebih masyarakat Indonesia yang beragama Muslim. Seperti saya contohkan tadi, berkaitan dengan perbankan syariah. Nah, misalkan kita bertransaksi di perbankan syariah, tentu kita akan di apa ya namanya? Dikenakan pasal-pasal berkaitan dengan ketentuan-ketentuan hukum berkaitan dengan perbankan syariah. Misalnya akad-akadnya harus kita tunduk terhadap akad-akad syariah sebagaimana telah difatwakan oleh DSN MUI. Nah, itu. Jadi misalnya ada akad ini, sedangkan kita mau pakai bunga di bank seperti bank konvensional, tentu tidak akan bisa di bank syariah. Dan itu mengikat terhadap orang-orang muslim yang akan melaksanakan transaksi-transaksi dengan prinsip syariah. Sebagaimana juga tadi dalam hukum perkawinan misalnya, hukum waris misalnya. Nah, kita sebagai orang Islam misalnya, karena kita pengen lebih hmm, menguntungkan ketika pakai KUH Perdata misalkan, kita selesaikan di pengadilan negeri, tentu kewenangan absolutnya akan tidak dapat diterima karena kewenangan absolut bagi waris Islam adalah diselesaikan dalam pengadilan agama. Nah, ini sangat berbeda. Jadi mohon Bapak Ibu eh, tambah teliti lagi ya nantinya. Semakin teliti lagi, berkaitan dengan kewenangan absolut maupun kewenangan relatif. Nah, untuk kewenangan absolut dari pengadilan agama, yakni berkaitan dengan perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan juga ekonomi syariah. Jadi seperti itu, Bapak Ibu, berkaitan dengan hukum Islam di Indonesia. Nah, hukum Islam di Indonesia ini tentu menarik.
Tentu menarik dalam artian karena tidak semua tidak semua negara menerapkan hal-hal yang demikian. Karena Indonesia menerapkan hanya sebagian saja, berbeda dengan negara Arab misalkan. Dan satu lagi, di Provinsi Aceh, kita kan tahu kan di sana kan bagaimana penerapannya terhadap konun misalkan. Di sana kan pidana misalkan pidana yang ringan-ringan kan ada juga yang dicambuk. Nah, kalau di Jawa misalkan kan tidak demikian. Misalkan ada hal-hal yang di dalam hukum Islam memang dilarang dan juga diatur di Aceh, maka juga diterapkan di Aceh. Nah, itu sebagai leg spesialis nantinya. Oke, dari penjelasan ini berkaitan dengan dasar hukum Islam, baik berkaitan dengan apa namanya sumber hukum Islam yang tiga itu, ada Al-Quran, ada hadis, kemudian ada ijtihad ulama, kemudian berkaitan dengan kewenangan pengadilan agama yang tadinya. Nah, karena saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berpikir secara normatif nantinya. Jadi tidak hanya berpaku pada misalnya seperti pada soal pertama itu kan ada fikih misalnya pandangan Bapak Ibu berkaitan dengan zakat misalnya. Nah, kita akan bawa dari aspek normatifnya. Mengapa demikian? Karena Bapak Ibu nantinya setelah selesai kuliah akan menyandang gelar sarjana hukum. Tentu selain juga mempelajari hukum Islam, nantinya tentu akan lebih dipandang umum oleh orang-orang sebagai orang ahli hukum atau yuris. Ahli hukum baik dari segala bidang tentunya ya. Namun yang saya tekankan adalah ingin menekankan terhadap aspek-aspek normatif. Oke, kita coba sebelum saya buka pertanyaan, saya ingin Bapak Ibu turut ini ya apa menganalisis bersama-sama berkaitan dengan soal diskusi. Nah, sudah saya baca berkaitan dengan jawaban Bapak Ibu berkaitan dengan diskusi pertama. Yang mana di sini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melahirkan berbagai persoalan baru dalam kehidupan masyarakat Muslim modern yang tidak dapat ditemukan jawabannya secara eksplisit dalam Al-Quran dan juga hadis, misalnya penggunaan dompet digital, zakat, hukum bayi tabung, donor sperma, dan lain-lain. Nah, masalah-masalah ini tidak secara langsung dijelaskan dalam nas Al-Quran dan juga hadis. Nah, bagaimana hukum Islam merespon persoalan tersebut? Apakah ada petunjuk, dalil yang menjawab permasalahan tersebut? Nah, secara tidak langsung tentu sebagaimana saya jelaskan di awal, tentu Bapak Ibu sudah dapat memahami bagaimana ujung jawaban dari diskusi tersebut. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan jawaban saya seperti ini kemarin Pak, misalnya. Saya persilakan jika ingin mau ber apa ya berdiskusi berkaitan dengan jawabannya yang kemarin misalnya. Tapi sekilas yang saya baca dari keseluruhan sudah benar ya rata-rata berkaitan dengan jawaban dari Bapak Ibu. Betul adanya ijtihad misalnya, adanya kias, mengkiaskan hukum hukum lama dengan hukum baru, misalnya fenomena lama dengan fenomena baru. Nah, itu adalah bentuk-bentuk penemuan hukum. Jadi nanti Bapak Ibu dalam belajar logika dan penalaran hukum itu juga demikian dalam mempelajari undang-undang misalkan, cara menafsirkan undang-undang misalkan. Nah, itu kan juga banyak banyak caranya ya, cara menafsirkan undang-undang. Misalnya dengan cara pendekatan historis misalkan. Nah, sama di hukum Islam juga demikian. Ijtihad itu sebenarnya secara konsep sama dengan penemuan hukum atau rechtvaardiging. Rechtvaardiging dalam istilah Belanda. Jadi itu sama sebenarnya. Secara istilah sama. Cuma metode pendekatannya yang ada perbedaan. Kalau di Indonesia, rechtvaardiging di Indonesia itu ada metode pendekatan historis misalkan. Kemudian ada pendekatan gramatikal secara bahasanya bagaimana misalnya. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu Bapak Ibu nantinya juga pahami betul ya.
Karena tidak bisa misalkan kita menafsirkan satu hukum, ternyata keinginan dari pembuat undang-undang, yakni eksekutif dan juga legislatif, seperti ini misalkan. Sedangkan Bapak Ibu menafsirkan seperti ini. Nah, itu tidak bisa demikian. Karena akan rancu terhadap penegakan hukum nantinya. Atau penerapan hukum. Jika tidak demikian, ini yang akan mengakibatkan hukum ini tidak teratur. Nah, demikian. Maka dari itu, Bapak Ibu, saya harapkan juga nanti uh, antara ijtihad ulama ataupun metode penemuan hukum referendum yang berada di Indonesia itu pada hakikatnya sama. Pada hakikatnya sama. Yakni bagaimana cara menemukan hukum. Nah, kenapa kok perlu menemukan hukum itu misalnya dengan diskusi soal nomor 1 tadi itu. Nah, jadi demikian. Hukum itu ada level-levelnya. Misalnya seperti Al-Quran, ada yang abstrak, ada yang jelas. Nah, abstrak kalau dalam hierarki kita, dalam hukum apa? Yakni adalah Undang-Undang Dasar 1945. Itu kan abstrak kan? Nah, lebih jelas lagi nanti akan diejawantah dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan misalnya lewat undang-undang. Kemudian undang-undang masih kurang jelas lagi secara teknis, maka kalau kemudian dikeluarkanlah peraturan pemerintah, peraturan pemerintah daerah misalkan, instruksi presiden misalkan, macam-macam. Jadi demikian Bapak Ibu. Maka dari itu penemuan hukum ini sangat penting sekali. Oke, Bapak Ibu, sebelum masuk pada materi sesi 2, dari Bapak Ibu mungkin ada yang ingin didiskusikan berkaitan dengan ini. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin berbagi kisah mungkin berkaitan dengan hukum Islam ini atau acara peradilan agama. Karena ini mumpung masih awal Bapak Ibu, saya juga di sini masih belajar, tentu mungkin Bapak Ibu ada yang sudah mengalami lebih terdahulu ataupun hal-hal yang belum saya ketahui. Dipersilakan Bapak Ibu jika ada yang ingin didiskusikan. Atau jika tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan terhadap materi sesi 2 ya. Nanti jika memang tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke sesi 2 terlebih dahulu. Oke. Nah, yang isu yang kedua adalah berkaitan dengan zakat. Zakat di sini juga termasuk kewenangan dari pengadilan agama nantinya. Nah, ini pengertian-pengertian zakat. Mudahnya, zakat itu adalah sejumlah harta kita yang wajib kita bayarkan. Zakat itu kan ada dua, zakat mal dan juga zakat fitrah. Kalau zakat fitrah, mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi, karena setiap tahun pada bulan Ramadan kita juga mengeluarkan zakat fitrah. Nah, zakat mal ini adalah yang berbeda. Jadi hanya orang-orang tertentu yang mengeluarkan zakat mal yang jika secara nisbah sudah dianggap cukup secara haul, secara 1 tahun, maka ini diwajibkan untuk membayar zakat mal itu sendiri. Kalau dasar-dasarnya bisa Bapak Ibu baca ya di yang sudah ada di PPT yang sudah disediakan di e-learning. Nah, zakat ini baik secara sosial ya. Jadi tujuan utama zakat ini adalah sosial. Sosial bagaimana? Sosial dalam artian adalah terlebih zakat
fitrah yang setiap tahun kita keluarkan itu juga melatih kita untuk bagaimana memiliki rasa berbagi. Dan kalau bisa Bapak Ibu, jika melaksanakan zakat, khususnya zakat fitrah ataupun zakat mal, coba kita berikan terhadap orang-orang di sekitar kita yang memang dirasa membutuhkan. Nah, tentu itu akan membuka kepekaan sosial kita nantinya. Selain itu, berkaitan dengan zakat mal, itu juga sebisa mungkin kita coba kelola sendiri dalam artian distribusi sendiri misalnya, yang 2,5% itu. Sehingga kita juga bisa merasakan terhadap masyarakat itu kebutuhannya ternyata demikian. Gitu. Nah, kemudian lanjut berkaitan dengan unsur zakat, sebagaimana yang sudah Bapak Ibu tahu, harus muslim, harus balik, hartanya sesuai, demikian. Nah, ini menarik Bapak Ibu ya. Jadi berkaitan dengan zakat ini ada dalam kompilasi hukum ekonomi syariah dan juga ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Nah, ini yang saya sebut sebagai hukum Islam di Indonesia. Sudah menjadi undang-undang tentu mengikat. Berbeda dengan hukum Islam yang masih belum terkodifikasi atau belum ternormakan sehingga dia tidak memiliki hak dan kewajiban di dalamnya, bahkan tidak ada sanksi tertentu di dalamnya. Berbeda dengan yang sudah terkodifikasi. Ada emas, ada perak, dan lain-lain. Uang misalkan. Nah, ini perhitungannya ya Bapak Ibu ya. Jadi ada perhitungan yang jelas berkaitan dengan pengeluaran zakat itu sendiri. Berapa sih nisabnya, batas minimal, kemudian apakah sudah sampai pada 1 tahun, kemudian kadar zakatnya berapa yang akan dikeluarkan, misalkan emas, Bapak Ibu yang sudah punya emas 100 gram, 100 gram selama 1 tahun, itu tidak terkurangi misalkan, maka itu wajib dizakati mal. Jadi itu wajib untuk dilakukan zakat mal. Selain juga untuk secara religi kita, untuk pembersihan harta, itu adalah zakat mal. Kemudian barang yang diperdagangkan, kemudian juga ada zakat pertanian juga biasanya. Nah ini kadar-kadar yang harus diberikan. Peternakan, kemudian baik ini ya, tambang juga sama ya. Nah ini, mungkin Bapak Ibu juga kalau ini ya, bisa dianggap zakat dan pajak itu mungkin sama ya, karena sifatnya tanda kutip sama seperti kewajiban ya terhadap pungutan itu ya, wajib untuk dilakukan. Tapi tentu ini adalah ada aspek aspek hukum kewajiban sebagai warga negara adalah pajak, aspek hukum warga negara yang beragama Muslim sebagai zakat. Dan nisabnya dan ketentuannya tentu tidak akan berubah kalau zakat. Berbeda dengan pajak. Pajak mungkin tahun ini berapa persen, tahun depan berapa persen. Nah, kalau di zakat itu tidak. Tetap, nilainya tetap, yakni 2,5% itu. Ataupun yang lain-lain berkaitan dengan hasil pertanian misalkan. Nah, kemudian berkaitan dengan diskusi pada e-learning. Nah, ini ada soal, yakni salah satu golongan penerima zakat dan adalah fakir dan miskin. Dalam praktik di lapangan, batas antara fakir dan miskin sering terlihat kabur. Misalnya di sebuah kota besar, ada 3 anak bekerja sebagai buruh cuci dengan penghasilan 30.000. Ia tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial karena tidak memiliki KTP domisili kota. Di sisi lain ada keluarga yang hidup di rumah permanen dengan kendaraan roda 2, namun penghasilannya nyaris habis untuk cicilan utang dan kebutuhan sekolah anak. Kondisi demikian, bagaimana pandangan Bapak Ibu terhadap kondisi demikian? Nah,
Monggo, mungkin ada yang ingin berpandangan dalam jawaban saya mungkin seperti ini, Pak. Bagaimana? Coba mungkin kita diskusi ya, agar lebih hidup sharing session dalam kuliah sore hari ini. Oh, ini Pak Reno, semangat Pak Reno. Bagaimana kabarnya ini Pak Reno? Izin Pak, Masih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak Reno, domisili di mana Pak? Di Kalimantan Selatan Pak. Kalimantan Selatan. Oh, Ya, baik. Pak. Dari Pak Reno mungkin Oke, Pak, pandangan Pak Reno berkaitan dengan diskusi satu ataupun diskusi dua bagaimana Pak? Khususnya mungkin berkaitan dengan zakat ya Pak ya. Nah, oke. dalam soal itu kan ada dua objek, ada dua subjek yang berbeda dan dengan kondisi yang berbeda. Menurut pandangan Pak Reno, baik khususnya dalam aspek hukum ya Pak ya, dalam aspek hukum. Bagaimana pandangan Bapak? Eh, Atau izin jawaban Pak, Bapak terima kasih kemarin? banyak. Oh, oke. Eh, sebenarnya masih belum mengajukan jawaban Pak, tapi Oh, dari soal, oke. Seperti tapi dari soal kalau dilihat yang kondisi yang pertama yang bungkus cuci itu, oke. Walaupun yang tidak terdaftar dapat sebagai bantuan sosial, tetapi kalau dilihat dari penghasilan sehari-hari yang cuma 30.000, terus sepertinya kalau keadaan kondisi sekarang tidak mencukupi untuk kebutuhan pokok keluarga satu hari, Pak. Jadi betul Pak. kalau dilihat kondisi itu termasuk yang fakir sebenarnya, Pak. Karena tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, hampir tidak bisa sebenarnya kalau dilihat 30.000 sekarang itu dengan keadaan keluarga, dengan kondisi apa, penghasilan yang 30.000 per hari. Tapi kalau untuk yang apa, yang nomor 2 itu yang punya rumah, punya motor, tetapi penghasilannya habis hingga tidak mencukupi kebutuhan hariannya. Jadi kalau dilihat itu termasuk yang kategori miskin mungkin, Pak, ya? Karena tidak cukup untuk hidup yang layak untuk kesehariannya, Pak. Izin, Pak, mohon bimbingannya, Pak, dari jawaban, Pak. Baik, terima kasih Pak Reno, jawabannya luar biasa. Pak Reno, sekarang kegiatannya apa sehari-hari Pak? ASN, Pak, di kantor, di lembaga pemasyarakatan, Pak. Oh, di lapas gitu ya. Nggih, Jadi kalau di lapas sudah sering bertemu dengan masyarakat dengan banyak model lah ya. banyak model, Pak. Baik, terima kasih jawabannya Pak Reno. Memang Nggih, sebenarnya apa yang membuat kita berbeda pandangan berkaitan dengan banyak hal ya, khususnya di Indonesia misalkan. Karena ini di dunia akademis, maka kita bebas untuk berpandangan sesuai dengan referensi yang pernah kita pelajari. Berkaitan dengan ini misalkan fakir dan miskin. Sebenarnya apa sih fakir dan miskin? Definisinya mirip kalau kita cari di Google mungkin. Definisinya mirip. Terus bagaimana kita menanggapi misalkan kita nanti akan diamanahi sebagai pengambil kebijakan misalnya. Ini yang menjadi PR kita semua, yang menjadi PR apa? Yuris sebagai ahli hukum, yakni adalah menentukan limitasi-limitasi itu. Jadi limitasinya hingga sampai mana. Makanya kenapa pentingnya undang-undang itu pada bab 1 biasanya ada berkaitan dengan pengertian-pengertian. Nah, pada bab pengertian-pengertian kita harus teliti, kita harus memahami betul apa yang menjadi tujuan undang-undang tersebut. Nah, misalkan berkaitan dengan fakir dan miskin, saya masih belum cek apakah ada undang-undang yang memberikan definisi tentang ini. Jika sampai saat ini belum ada definisi secara normatif, bukan secara KBBI ya, karena KBBI itu ya bisa dipakai, cuma sebagai orang hukum tentu limitasinya yang perlu kita pertegas antara fakir misalnya, apa miskin.
limitasinya apa. Sehingga itulah yang membedakan bahasa-bahasa hukum dan juga bahasa non-hukum. Jadi demikian, yang perlu kita cari adalah saat ini adalah apakah ada undang-undang, aturan peraturan lah minimal, peraturan perundang-undangan misalkan di bawah undang-undang yang menyatakan bahwa fakir demikian, miskin demikian. Nah, itu yang akan menjadi acuan kita yang nantinya sebagai pengambil kebijakan. Terlebih nanti Bapak Ibu juga sebagai sarjana hukum tentu nanti akan dihadapkan terhadap pengertian-pengertian. Misalnya dalam masyarakat, uang itu apa sih dalam benak masyarakat? Sedangkan kalau menurut orang hukum, uang ini yang seperti ini. Nah, benda misalkan juga. Benda itu apa sih di dalam pengertian masyarakat? Sedangkan kalau di hukum kan benda kan ada benda bergerak, benda tidak bergerak, benda berwujud, benda tidak berwujud. Nah, itu kan juga berbeda pemahamannya nanti. Makanya nanti kita bagaimana bisa menjelaskan ke masyarakat, sebagaimana kita dapat juga memberikan definisi secara hukum. Maka dalam hal ini, memang kalau saya secara pribadi ditanya ini yang mana yang fakir, yang mana yang miskin, memang irisannya sangat tipis. Irisannya sangat tipis dan memang pembuat soal dalam hal ini universitas terbuka juga ingin melatih logika berpikir kita, apakah kita akan mengacu terhadap peraturan perundang-undangan nantinya dan juga apa untuk Bapak Ibu menganalisis sesuatu, dimohon ke depan misalnya ada pengertian, ada pertanyaan pengertian demikian ya. Jadi sebelum menganalisis konteks isu yang akan dibahas, tentukan dulu batasan limitasinya. Misalnya, fakir dan miskin itu apa pengertiannya lebih dahulu. Bahasakan menurut pertama, karena kita nanti akan bergelar sarjana hukum, tentu utamakan pengertian-pengertian dari jalur bahan hukum terlebih dahulu. Baru setelah itu kita kemukakan pandangan dari ahli hukum. Ahli hukum mengatakan demikian. Nah, itu sebagai pendukung. Jadi demikian cara menyusun jawaban ataupun argumentasi hukum nantinya. Jadi argumentasinya kita yang dibangun menjadi argumen yang kuat. Jadi misalkan seperti Pak Reno, misalkan nanti akan dihadapkan dengan publik, misalkan, Pak seperti ini Pak, masa penahanan kan sudah habis Pak, sudah terhitung 14 hari misalkan. 14 hari dihitung kapan itu? 14 hari kerja, 14 hari kalender atau bagaimana? Itu kan juga nanti akan jadi perdebatan-perdebatan. Nah, itu kalau orang yang bukan non-hukum dihadapkan demikian nanti pasti kelabakan kita. 14 hari itu yang dimaksud 14 hari apa? Dalam hukum kan misalkan sekarang nih sistem ekot misalkan, sistem persidangan elektronik misalkan. 14 hari tidak banding ya otomatis inkrah. Nah, kalau dulu 14 hari yang non persidangan elektronik masih ketika pemberitahuan. Nah, ini kan sesuatu sudah perbedaan dan orang hukum yang paham itu. Nah, ini juga menjadi peluang bagi orang-orang hukum bahwa harus bisa menjelaskan terhadap masyarakat. Jadi demikian. Ini dari Pak siapa ini yang angkat tangan? Dari monggo yang ingin Pak Kevin ya. Monggo Pak Kevin bisa on cam dan juga on mic. Kita diskusi sore ini ya. Ya, izin Pak Dodi, selamat sore. Saya Kevin Satriani dari PPJJ Bogor. Ingin menanggapi terkait dengan diskusi 2. Kalau dari menurut saya, pengertian fakir miskin ini sebelumnya mungkin udah didefinisikan ya di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011. Fakir miskin yang didefinisikan sebagai orang yang tidak memiliki sumber mata pencaharian atau tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau dari yang subjek pertama itu kan janda dan 3 orang anak, nah, sebagai buruh cuci yang pendapatannya hanya 30.000 per hari. Kalau sebetulnya sebenarnya masih memiliki sumber mata pencaharian, namun kalau diteliti lagi ya mungkin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Namun kalau untuk yang subjek kedua, kita lihat dari soal yang di diskusi 2 itu, meskipun tidak dijelaskan pendapatannya, tapi dijelaskan
bahwa keluarganya memiliki rumah permanen dan kendaraan roda 2. Nah, dari soal ini mungkin kita dapat menyikapinya mungkin ya sebetulnya untuk mata pencarian dan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari itu sudah cukup. Namun yang membedakan adalah pilihannya. Kalau dari subjek pertama itu karena memang keadaan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, tapi untuk subjek kedua ini karena pilihan. Mungkin sebetulnya cukup, tapi karena dia punya kendaraan roda 2 mungkin mengambil cicilan atau utang, jadi sebetulnya sumber pendapatan yang cukup untuk sehari-hari, namun karena pilihan utang tersebut jadi seolah-olah pendapatannya kurang. Jadi kalau menurut saya yang dapat dikatakan fakir miskin adalah subjek pertama yang pendapatannya 30.000 per hari, namun ya tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Mungkin dari saya itu saja. Dari yang lain mungkin ada pendapat atau pandangan yang berbeda. Terima kasih. Nah, terima kasih Pak Kevin. Ini yang saya suka dari hukum ya. Kalau memang berkaitan dengan naskah, teks, soal, Pak Kevin tadi sangat teliti ya. Baik sekali Pak Kevin dalam menganalisis. Nah, ini kan yang disebutkan memang namun penghasilannya nyaris habis. Nah, tentu ini kan ada hal yang abstrak. Nah, berarti dalam hal ini tentu ada penghasilan yang memang tidak disebutkan di dalam soal. Sehingga ini ya dapat aja misalkan cicilannya juga tidak disebutkan cicilan apa, kan seperti itu. Misalkan cicilan emas, ya emasnya kan bisa digadai nanti. Kan seperti itu kan. Nah, ini yang saya suka dari hukum. Kalau orang sastra mungkin menganggap ini, atau orang sosiologi, mungkin antropologi, kasihan ya kita yang melihat dua kondisi hal yang seperti ini. Berbeda dengan nuansa hukum, nah nuansa hukum melihat lebih jeli dari itu. Oh, ternyata dia ada cicilan di soal, tapi kita tidak diberitahukan cicilannya itu cicilan apa. Berbeda dengan kondisi yang pertama. Nah, sebagai orang hukum tentu kita mengesampingkan perasaan ya, cuma yang penting aspek hukumnya yang pertama, baru keyakinan kita tanamkan. Sama seperti hakim kan pertama kan bukti dulu yang kita sodorkan. Hakim yakin dengan bukti, maka keyakinan hakim akan juga tambah meyakinkan dalam putusan. Jadi demikian. Nah, kalau pakai metode analisis, nah ini tadi ada metode analisisnya lagi. Analisis yang dilakukan Pak Kevin tadi ini adalah analisis secara gramatikal ya, secara bahasa. Oh, nggih, ada lagi Pak Kevin. Dipersilakan kalau ada lagi. Ada lagi Pak Kevin yang disampaikan? Oke. Oh, Maaf, kepencet Pak. oh, oke. Terima kasih Pak Kevin. Gitu ya. Jadi dalam hukum memang Bapak Ibu kalau di pengantar di pengantar ilmu hukum ada istilah yang menyebutkan bahwa hukum adalah seni untuk berinterpretasi, seni untuk penafsiran. The law is a interpretation ya, seni, seni untuk berinterpretasi. Sama seperti hal ini. Dalam hal ini misalkan, karena di soal juga tidak dijelaskan cicilannya apa, misalkan, kecuali dengan subjek pertama sudah jelas 30.000 seorang janda untuk 3 orang anak, misalkan. Nah, itu sudah jelas. Sedangkan untuk subjek kedua, yakni berkaitan dengan orang yang sudah memiliki tempat tinggal, kemudian memiliki sepeda motor, namun dia punya cicilan. Dan untuk membayar cicilan ini, ya habis, entah di soal itu tidak dijelaskan cicilannya apa, itu kita juga tidak ketahui. Nah, sebagai orang hukum, maka itu kita melihat sebagai peluang dalam artian peluang untuk menafsirkan untuk menafsirkan dan juga untuk mendalami sebenarnya ya, untuk mendalami
Nah, apakah cicilannya ini cicilan produktif atau konsumtif, sehingga nanti kita juga bisa menentukan sikap. Jadi demikian berkaitan dengan penafsiran terhadap soal diskusi kedua. Terima kasih Pak Kevin, tadi sangat baik ya analisisnya. Ada lagi mungkin dari Bapak Ibu berkaitan dengan diskusi 1 ataupun diskusi 2? Ada lagi atau dicukupkan? Baik, kalau memang sudah tidak ada yang didiskusikan ataupun ada yang ingin didiskusikan, bisa melalui grup WhatsApp yang sudah saya buatkan. Kemudian Bapak Ibu, kami ingatkan lagi berkaitan dengan presensi, tolong dilaksanakan di e-learning pada sesi 2. Kemudian juga jangan lupa berkaitan dengan diskusi. Tolong dijawab Bapak Ibu, karena untuk memaksimalkan nilai Bapak Ibu, kami hanya bisa bantu melalui melalui pengisian tugas. Jadi presensi Bapak Ibu pada sesi 1 sampai 8 ditentukan dari pengisian diskusi ataupun nanti tugas-tugas. Nanti tolong dimaksimalkan. Misalnya ada apa? Ada yang ingin didiskusikan di grup misalnya. Pak, saya misalnya butuh bahan hukum berkaitan dengan apa. Nah, itu kita bisa diskusikan di dalam grup. Jadi prinsipnya kami memudahkan Bapak Ibu dalam hal proses belajar online ini. Terlebih juga kami pahami Bapak Ibu juga banyak aktivitas di luar, karena memang sudah banyak ASN ataupun TNI Polri biasanya juga yang berkuliah ataupun aparat-aparat yang lain. Jadi saya harap keaktifan Bapak Ibu ditunjukkan dalam sesi diskusi dan juga tugas ataupun dalam web ya. Kita pun juga tidak akan memberikan tugas yang berkaitan dengan hal-hal yang memberatkan dalam artian yang menyita waktu Bapak Ibu. Jadi demikian Bapak Ibu. Sukses selalu Bapak Ibu. Terima kasih atas diskusinya hari ini. Semoga Bapak Ibu diberikan kelancaran dalam hal pekerjaannya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.